sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ridho Eskom MKom. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Teguh Umar. Bidang keilmuan saya adalah ilmu komputer atau informatika. Spesialisasi saya di bidang keamanan komputer, struktur data, dan algoritma pemrograman. Mata kuliah yang saya ajarkan antara lain keamanan komputer, struktur data, algoritma pemrograman, dan sistem operasi. Saat ini saya dipercayakan oleh Prodi untuk mengajar mata kuliah struktur data yang merupakan mata kuliah wajib di Prodi Teknologi Informasi dengan bobot 2 SKS. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ajarkan menggunakan metode DIA atau yang sering disebut dengan Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan cara saya untuk menjelaskan apa saja yang akan saya sampaikan di setiap materi yang saya ajarkan kepada mahasiswa. Interaction, bagaimana cara berinteraksi dengan mahasiswa sehingga proses belajar mengajar menjadi lancar. Assessment adalah cara saya untuk mengukur dan mengevaluasi mahasiswa dengan kemampuan mereka secara objektif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu struktur data. Mata kuliah ini mengembangkan kompetensi dalam memahami dan menganalisis suatu masalah, kemudian berpikir secara terurut dan sistematis atau algoritmik untuk memecahkan permasalahan tersebut dan mewujudkannya dalam bentuk penerapan struktur data. Dalam mata kuliah ini, materi yang diajarkan mencakup konsep dasar mengenai struktur data, array, structure, recursive, stack, tipe data dinamis, struktur stack, struktur queue, dan tree. Ada beberapa capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, diantaranya yang pertama, mampu menjelaskan dan memahami konsep struktur data, mampu menjelaskan dan memahami array, structure, dan recursive, mampu menjelaskan dan menerapkan teknik searching dan tipe data dinamis, mampu membandingkan struktur linked list, stack, dan queue, mampu menjelaskan dan menerapkan struktur tree, dan mampu menjelaskan dan menerapkan konsep graph. Dari 16 pertemuan ada beberapa materi pokok yang harus saya sampaikan, diantaranya definisi dan contoh struktur data, definisi data array, structure dalam pemrograman, penerapan rekursif dalam program, teknik searching, sorting, list, stack, double stack, queue, tree, dan graph. Sekarang saya akan menjelaskan metode DIA yang saya gunakan. Yang pertama, ada delivery yang merupakan cara saya menjelaskan dan menyampaikan materi kepada mahasiswa. Cara penyampaian materi saya menggunakan PowerPoint dari materi yang saya sampaikan. Sumber buku yang saya pakai diantaranya Teori dan Aplikasi Struktur Data Menggunakan C++ karangan Kadir pada tahun 2013, Mastering Algorithm with C karya Kylie London pada tahun 1999, Data Structure and Algorithm Analysis in C++ karya Weiss pada tahun 2014. Kemudian ada interaction yang merupakan cara saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas hingga pengelolaan kelas menjadi lebih interaktif. Di dalam pengelolaan kelas, saya terlebih dahulu menjelaskan secara detail tentang materi yang saya sampaikan dan memberi contoh penyelesaiannya. Kemudian, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan menjawab case yang saya berikan tadi. Kemudian yang ketiga, ada assessment, merupakan cara saya menilai mahasiswa, di mana sistem penilaian sudah tercantum di dalam kontrak perkuliahan. Saya akan menilai secara objektif mahasiswa yang benar-benar fokus terhadap pengajaran yang saya berikan dan kecakapan mereka di dalam bertanya dan menjawab setiap pertanyaan di setiap pertemuan dan penyelesaian tugas proyek yang saya berikan. Pertemuan perkuliahan yang akan saya jelaskan dalam video kali ini ada di pertemuan kedua dengan topik array. Bentuk metode pembelajaran yang saya terapkan dalam pertemuan ini adalah ceramah, diskusi tanya jawab dengan pendekatan case method, yaitu membahas sebuah kasus. Kemudian untuk penugasan, saya memberikan tugas berupa project based learning yang merupakan pembuatan sebuah project. Berikut akan kita saksikan bersama video pengajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, jadi hari ini kita masuk di pertemuan kedua di mata kuliah struktur data, dan hari ini kita akan membahas tentang array. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, kita mau review sebentar yang materi sebelumnya. Nah, jadi di materi sebelumnya itu kita membahas terkait pengenalan dari struktur data. Nah, kira-kira apa itu struktur data yang sudah kita pelajari dari minggu lalu? Mungkin ada yang bisa jawab? Iya, kira-kira. Kalau struktur data itu merupakan suatu cara atau metode untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data di dalam komputer agar dapat digunakan secara efisien. Oke, betul ya. Jadi struktur data bisa digunakan untuk mengelola, menyimpan semua data yang ada di dalam komputer biar dapat digunakan secara efisien. Nah, jadi pada hari ini kita akan masuk ke materi kedua, ya, atau tentang array. Jadi apa tujuan kita belajar pada hari ini? Pertama, untuk menjelaskan tentang memahami array. Kemudian yang kedua, kalian sebagai mahasiswa itu mampu untuk menjelaskan array dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Oke, nah jadi kita masuk ke yang pertama terkait dengan pengertian array. Jadi array itu apa? Array itu kumpulan dari nilai-nilai data yang tipe datanya itu sama. Jadi dia dalam satu array itu nggak bisa beda-beda tipe datanya, jadi harus sama. Kemudian letak dan posisi dari elemen itu ditunjukkan oleh suatu indeks. Nah, indeks itu dimulai dari ya, mulai dari 0. Oke. Kemudian berlanjut terus-terusnya. Ya, jadi perlu diingat kalau indeks itu dimulai dari angka 0, indeks ke 0. Lalu kemudian dilihat dari dimensinya, array itu bisa dibagi ke beberapa dimensi. Ada yang 1 dimensi, 2 dimensi, kemudian 3 dimensi atau multidimensi. Itu jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, contoh yang pertama adalah array dimensi 1. Nah, jadi yang di sini bisa kita lihat kalau array itu secara default itu dimulai dari indeks ke 0. Jadi ini tipe nama, var, kemudian ukuran. Lalu di mana tipe itu menyatakan jenis elemen array, yaitu tipe data bisa berupa char, bisa berupa integer atau yang lainnya. Lalu kemudian ukuran itu berapa jumlah maksimal elemen array di dalamnya. Misal contohnya ini integer nilai, kemudian dalam sini ada ukurannya. Ini ada indeks ke 0, indeks 1, 2, dan seterusnya. Ya, jadi berapa banyak yang ada di sini? Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang perlu diingat kalau dia itu dimulai dari indeks ke 0. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat juga kalau kita mau melakukan pengaksesan itu kita dapat langsung buat codingnya, nama array, kemudian indeks berapa yang dituju. Nanti di outputnya bakalan keluar. Nah, jadi yang di sini kita juga bisa pakai ini bahasa C, tapi bisa juga diimplementasikan di dalam C++. Itu kita misalnya kita pakai tipe data integer, kemudian nama array-nya, lalu berapa banyak jumlah elemennya yang mau kita masukkan, itu ada di situ. Nah, kemudian di sini kita pakai scanf. Scanf ini fungsinya sama seperti setting, tapi ini dipakai di bahasa C. Lalu kemudian ini masuk untuk paragraf baru atau baris baru. Lalu kita panggil array-nya di sini. Lalu dia posisi indeks ke berapa? Ya. Itu dia masukkan ke indeks ketiga. Nah, ini contoh program dari array dimensi 1. Ini dia pakai bahasa C. Ya. Kenapa pakai bahasa C? Itu bisa kelihatan di situ dari include studio.h. Mungkin kalau misalnya kalian udah belajar C++, itu include apa? ISP kan. Nah, kalau misalnya kita pakai bahasa C, itu include studio.h.
kemudian di situ juga ada void main, itu dia program intinya. Lalu di sini yang bisa kita lihat untuk menampilkan data ke layar, kita di sini menggunakan apa? Perulangan, ya kan? For itu perulangan. Ya, jadi saya harap sih masih ingat kenapa, karena ini udah dipelajari di algoritma pemrograman kan. Kenapa kita butuh perulangan di sini? Karena kita mau mencetak ini. Sebetulnya sih bisa-bisa aja kita kayak mencetaknya itu satu printf nih. Tapi itu kan nggak efisien kalau misalnya jumlah elemennya itu banyak. Masa kita mau mengetikkan di printf atau di cout ini satu-satu. Ya udah pakai aja ini. Jadi tinggal panggil nama array, kemudian parameter. Nah, jadi kan di sini ada perulangan. Jadi dimulai dari indeks 0, kemudian lebih kecil dari 5, berarti dia berarti di 4, kemudian di plus-plusnya adalah incrementnya, ya, berarti dia naik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya, ya. Pak, apa contoh penggunaan array satu dimensi? Nah, kalau yang untuk satu dimensi itu kita di dalamnya itu kita bisa isi seperti bulan. Ya, jadi dia datanya cuma satu aja. Dan dia belum masuk ke data yang ada baris dan kolom. Jadi dia cuma satu aja. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke array 2 dimensi. Nah, kalau di array 2 dimensi ini dia terdiri dari m buah baris dan n buah kolom. Ya, jadi ada baris, ada kolomnya. Sama kayak yang waktu array dimensi 1. Cuma di sini bedanya ada di sini. Nah, ini ada baris, ada kolom. Ya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanya nggak terkait dengan array 2 dimensi? Ya, Mas. Pak, kalau apakah matriks itu merupakan contoh dari 2 dimensi? Ya, matriks itu contoh dari array 2 dimensi. Kenapa? Kalau misalnya dalam matriks itu kan kita pernah, mungkin kalian udah pernah belajar juga kan? Saya ini contoh matriks. Ada baris, ada kolom. Nah, itu dia contoh dari array 2 dimensi. Jadi bisa dilihat di sini misalnya contohnya ini kita lihat x barisnya 3, kolomnya itu 4. Jadi yang dikatakan baris itu dari atas ke bawah, kemudian kolom itu dari samping, ya kan, dari kiri ke kanan. Nah, jadi waktu mau aksesnya gimana nanti? Ya waktu yang ada di sini, elemen yang ada di sini kamu bisa akses 0, berarti dia baris ke 0, kolom ke 0 yang di dalam sini. Dan seterusnya sampai sini. Baris kedua, kemudian kolom ke 3. Oke. Nah, ini tadi seperti yang sudah kita contohkan ya. Misalnya angka 33 di sini, dia ada di baris ke 0, kolom ke 3 sini. Jadi dia tinggal aksesnya gitu aja. Kalau kamu buat dalam bentuk matriks. Oke. Jadi yang perlu diingat kalau misalnya tadi matriksnya bukan matriks, array dimensi 1 itu dia bentuknya gini aja. Jadi cuma satu angka aja di sini. Karena dia cuma satu. Kalau misalnya dia 2 dimensi, dia ada 2. Jadi itu penandanya. Ini dimensinya ada 2 karena ada 2 angka di sini setelah nama array. Oke? Nah, kemudian gimana Pak yang 3 dimensi? 3 dimensi tinggal kita tambahin aja gitu x, y, z gitu. Jadi dia bisa nyimpan dalam bentuk layer, baris, sama kolom. Ini cocok untuk data spasial dan multidimensi. Nah, ini contoh dari sintaksnya. Kemudian kalau misalnya kita ubah dalam bentuk matematika gimana? Nah, misalnya contoh ini integer, ini ARR ini nama array-nya, kemudian ini x-nya 2, y-nya 3, z-nya 4. Jadi dia ada 3 dimensi. Kemudian gimana lihatnya? Hasilnya itu ini. Yang mana Pak? Baris yang menunjukkan dia itu angka 2 atau yang x-nya itu. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini ada tanda
kurung kurawal. Kemudian di sini ada tanda koma, ya kan? Nah di sini ada satu kesatuan. Ini kesatuan yang pertama ke sini. Lalu ini kesatuan yang kedua sini. Ini dia memenuhi yang ini. Oke. Nah kemudian yang ketiga dia dari mana Pak? Kamu lihat di dalamnya. Di dalamnya ada 3 kelompok kan? 1, 2, 3. Yang bawah juga gitu. 1, 2, 3. Nah itu memenuhi yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang mana Pak? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan dia merupakan tadi dalamnya kan? Nah itu dia maksudnya dari array multidimensi. Jadi kalau misalnya 4 dimensi gimana? Ya berarti makin banyak kurung kurawalnya. Makin banyak dia kelompok-kelompoknya. Pertama 22 kelompok. Ini kan kalau ini contohnya dia 22 kelompok dulu. Habis itu di dalam kelompok itu ada 3 kelompok lagi, ya kan? Nah di dalam 3 kelompok itu ada berapa individu atau berapa angka? Ada 4. Kenapa? Karena sini memang 4. Ya, jadi array multidimensi itu penggambarannya seperti ini. Oke, nah kemudian selanjutnya apa kegunaan dari array 3 dimensi? Yang pasti yang pertama itu representasi gambar RGB, kemudian simulasi fisika dan grafik atau grafika, lalu penyimpanan data terhadap waktu. Oke, nah kemudian kita selanjutnya masuk ke dalam tugas kelompok. Mungkin bisa dibentuk kelompoknya, satu kelompok bisa terdiri dari 5 orang. Apa dibentuk aja langsung buka aja langsung. Oke, akan didiskusikan dengan kelompok ya. Nanti setelah ini akan ada satu kelompok yang paling cepat untuk maju ke depan berikutnya. Oke, waktunya sudah selesai untuk tugas kelompok ini. Jadi saya ambil yang paling cepat ya. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Oke, Yudi, silakan maju ke depan.
jadi untuk pengelompokannya ya, ini mungkin tadi ada kurang satu dia kelompokannya ya, kemudian kurang satu. Nah tapi impactnya itu besar. Ya kalau misalnya kita nggak ditutup, itu jadi nggak terbentuk ring multidimensinya. Jadi penandanya itu ya buka kurung awal. Jadi kalau misalnya kita salah untuk meletakkan buka tutup kurungnya itu berpengaruh ke bentuk dari ring multidimensinya. Oke. Nah jadi kesimpulannya untuk mata kuliah kita pada hari ini, ring satu dimensi itu dia cocok untuk yang satu baris saja. Misalnya kayak daftar nilai mahasiswa, kemudian direct angka, itu cocok di satu dimensi. Nah kemudian untuk yang dua dimensi itu karena dia ada baris dan kolom, bisa kita buat kayak bentuk matriks matematika, itu cocok untuk di dua dimensi. Kalau yang tiga dimensi itu dia cocoknya untuk data spasial, gambar warna, simulasi 3D, itu cocok untuk yang dimensi atau tiga dimensi. Oke. Untuk materi hari ini mungkin itu aja, dan mungkin bisa dipersiapkan untuk materi minggu depan terkait dengan structure di dalam pemrograman. Ya, itu aja untuk